Jemaat, di Kendari sini ada yang bertengkar lama-lama. Dia ada ikut ibadah di sini, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Anak kecil itu, anak kecil kalau bertengkar, mereka main kelereng bertengkar 5 menit, 7 menit kemudian mereka berdamai. Jangan coba-coba dia punya papa mama yang bertengkar. Dengan saudara kandung sekalipun, ada yang bilang 7 turunan saya tidak kenalkan. 7 turun. Pernah dengar itu kalimat 7 turunan? Atau sendiri ucap? Secara cepat saya ingin mengatakan, saya Pendeta Yandi Menobe. Saya orang timur, lahir besar 100 km dari kota Kupang. Soe namanya, Soe bukan Soe. Soe itu pakai koma, artinya timba. Saya umur 46 tahun, sudah menikah. Istri saya 3 anaknya. Itu juga sepupu anak semua itu. Istri saya juga seorang pendeta Gemit, gereja Masih Injil di Timor. Anak-anak kami masih kecil-kecil, yang paling besar baru kelas 2 SMP, umur 13 tahun. Saya pendeta jemaat, memegang satu jemaat kecil di Kupang bersama beberapa teman pendeta yang lain. Saya senang sekali ada di sini. Saya kira itu dulu kita punya perkenalan. Saya sekaligus izin Majelis Sinode, teman-teman pendeta yang hadir, izin saya berkhotbah dari bawah tadi juga bagian dari permintaan panitia. Baik, itu yang ingin saya sampaikan di awal. Yang kedua, ini sudah khotbah, ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Sudah pulang semua. Jemaat. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin? Benar-benar yakin? Tapi saya mau kasih saudara, kalau saudara mau jadi orang Samaria, berarti tiap hari harus duduk di jalan Yerusalem, Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Bisa? Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi ya, namanya saudara rindu jadi orang Samaria. Saya juga tidak bisa menahan saudara punya kerinduan. Saudara, ini kisah tentang orang Samaria dimulai dari sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat. Supaya sebentar kita melihat kisah ini sebagai bagian dari jawaban terhadap pertanyaan itu. Apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya kita lihat ini perumpamaan sebagai bagian dari jawaban terhadap apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Karena yang tanya ini ahli Taurat, Tuhan Yesus nih, engkau kan ahli Taurat, apa yang tertulis di dalamnya, apa yang kau baca di sana? Dia jawab dengan santai dan sekali, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan bilang begini, jawabmu itu benar, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu pernyataan pendek yang sedikit memberi dan sebenarnya. Kenapa? Mungkinkah dia dapat melakukan itu hukum Taurat dengan baik? Ada 10 hukum Taurat dijabarkan jadi 613 pasal. Masih ada ribuan peraturan hidup tiap hari lainnya yang disadari tidak mungkin ada satu orang bisa melakukan semua. Kalau engkau menjawab begitu, pergilah dan perbuatlah demikian, dia sadar ini tidak gampang. Gagal satu, gagal semua. Untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata, lalu siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem, Yeriko. Yerusalem, Yeriko adalah tempat yang tidak terlalu jauh, kira-kira 30 km. Jalannya berlekak-lekuk, berbatu-batu lepas, 400 meter di bawah permukaan laut. Dan itu, kalau ada orang dirampok di situ, sangat sulit bagi dia untuk ditolong oleh orang lain, sangat sulit sekali. Tidak ada orang tinggal di daerah itu.
Tapi tiba-tiba datang satu orang yang bukan saja dirampok, tapi dipukul hampir mati, berdarah-darah di situ. Dalam kondisi yang demikian, datanglah seorang imam. Ini imam tolong atau tidak? Imam tolong atau tidak? Ini imam baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak baik. Tuh masa lihat orang susah di situ tidak tolong. Imam macam apa ini? Makanya saudara tidak mau jadi imam itu kan? Saudara mau jadi orang Samaria tadi waktu saya. Tapi saya mau bilang pada saudara, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru juga bilang itu imam tidak baik. Kenapa? Imam di bait Allah itu banyak sekali. Saking terlalu banyak, ada yang ditabiskan jadi imam, tidak melaksanakan pelayanannya karena antrian yang terlalu panjang. Saya dramatisir sedikit. Anggaplah ini imam ini dapat tugas untuk pelayanan di bait Allah. Dalam perjalanan ke bait Allah itu dia ketemu dengan orang yang harus ditolong. Saya mau tanya, jemaat, ini jemaat macam orang tua semua ini. Jemaat, kalau saudara imam itu memilih pergi pelayanan atau tolong orang? Kalau saudara yang imam itu mau ke bait Allah, urus pelayanan di bait Allah, ada orang susah, pelayanan atau tolong orang? Pelayanan atau tolong orang? Pelayanan atau tolong orang? Kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang dirampok lah. Kalau yang dirampok itu seorang janda muda, saya sangat yakin pasti saya tolong, saya pasti tolong. Saya tahu saya pun diri, saya pasti tolong. Tapi kalau dia nenek-nenek, pasti saya bilang, nenek, mungkin ini jalan Tuhan nenek. Jadi, tapi bagus, saudara mau tolong, saya yakin saudara mantap lah, saudara mantap lah. Setelah imam ini, datanglah orang Lewi. Itu orang Lewi tolong kok tidak? Tolong kok tidak? Ini orang Lewi baik kok tidak ini? Masa ada orang susah tidak tolong? Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara para imam. Ada satu suku sebagaimana kita tahu dari 12 suku Israel sengaja dipisahkan karena aktivitas rohani orang-orang Yahudi, orang-orang Israel banyak di bait Allah. Maka suku ini sengaja dipisahkan, engkau urus saja bait Allah supaya orang datang bisa dengan nyaman melaksanakan aktivitas dan ritual keagamaan. Anggaplah saudara orang Lewi itu dalam perjalanan mau urus bait Allah, ada orang yang harus ditolong. Saya tanya ulang, tolong atau urus bait Allah? Tolong atau urus bait Allah? Yakin? Ya mantap. Kalau pendeta Yandi sekali lagi sangat konsisten, tergantung siapa yang dirampok. Ketiga, datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong kok tidak? Tolong kok tidak? Ini orang baik kok tidak? Baik kok, makanya saudara rindu jadi orang Samaria itu kan? Tapi saya mau bilang pada saudara, kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga, kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga, itulah masalahnya. Kenapa? Orang Yahudi termasuk ahli Taurat yang bertanya ini tidak bergaul dengan orang Samaria. Jemaat, kalau saudara susah ditolong oleh orang yang saudara tidak suka, boleh? Senang sekali ditolong saudara. Kata Samaria ini yang soal, kenapa? Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi, tidak bergaul dengan orang Samaria. Padahal mereka satu garis keturunan. Mereka sama-sama adalah keturunan Yakub. Mereka bertengkar, berkelahi. Kalau ada sesuatu dipegang oleh orang Samaria, dianggap najis. Sesuatu diduduki oleh orang Samaria, dianggap najis. Mereka bertengkar soal apa? Jawabannya gampang. Mereka bertengkar soal politik. Sama-sama 1, 2, 3. Politik. Di Kendari sini mulai ada pertengkaran soal politik. Kemungkinan orang turunan Samaria itu. Politik bagaimana Pak Pendeta yang buat mereka bertengkar? Setelah Salomo mati, mereka bertengkar siapa yang harus mengganti Salomo, anak kandung atau anak tiri. Ini yang membuat mereka bertengkar sehabis-habisnya. Hanya karena politik, hanya karena jabatan, mereka bertengkar dan tidak saling mengenal.
Dan sampai Tuhan Yesus menyatakan perumpamaan ini, mereka baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Jemaat, di Kendari sini ada yang bertengkar lama-lama. Dia ada ikut ibadah di sini, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Anak kecil kalau bertengkar, mereka main kelereng bertengkar 5 menit, 7 menit kemudian mereka berdamai. Jangan coba-coba dia punya papa mama yang bertengkar. Dengan saudara kandung sekalipun, ada yang bilang 7 turunan saya tidak kenalkan. 7 turun. Pernah dengar itu kalimat 7 turunan? Atau sendiri ucap? Oke, kita lanjut. Ini masih kronologi, khotbahnya belum. Kita butuh tahu paham betul dia pun kronologi. Saudara, ada 7 hal yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Sambil saudara hitung-hitung, bolehkah saudara jadi orang Samaria itu? Kan tadi saudara ini jadi orang Samaria. 1, orang Samaria itu membersihkan luka-luka orang itu dengan anggur. Membersihkan dengan alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat menghilangkan virus-virus, kuman-kuman, jangan lagi bikin penyakit tetanus atau lain-lain. Rupa-rupanya orang Samaria ini jalan kemana-mana dia bawa anggur. Saya mau tanya jemaat, adakah di Kendari yang jalan kemana-mana bawa anggur? Ada. Dia majelis. Oh, kemungkinan besar dia turunan. Wah, berarti ada banyak orang Samaria di sini nih. Makanya kerinduan itu tidak terlalu luar biasa. Dia bersihkan luka-luka itu dengan anggur. 2, dia ambil minyak dan dia oles di luka-luka orang itu. Dia pakai apa? Kemungkinan besar ini minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Pastikan dia bilang begini, tahan sedikit om, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang makanya jangan. Saya mau tanya jemaat, yang mau jadi orang Samaria, untuk 2 pekerjaan ini bisa dilakukan? Pakai anggur, oles minyak, bisa? Mantap. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu jadi orang Samaria. Bagaimana mewujudkan ini nanti? Bisa? Oke, ketiga, dia setelah bersihkan, dia taruh minyak, pembacaan tadi begini, dan dia membalut luka-luka orang itu. Bisa? Mantap? Oke, sekarang hafal dulu. 1 tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, sekarang yang keempat. Dia angkat orang itu, dia muat di atas keledai tunggangannya. Jemaat, dulu ada CR-V, Innova ada dulu, Fortuner, Grab. Lalu mereka kemana-mana naik apa sebenarnya? Naik apa? Keledai. Kenapa saya tanya itu, saudara? Saya mau mobil, ada orang kena pukul, ada orang celaka, untuk tolong saya tolong. Saya pendeta jadi untuk tolong saya. Tapi itu pertolongan biasa jadi masalah ketika masyarakat yang ikut tolong dia lihat saya agak lama sedikit, terus dia bilang begini, Bapak boleh bawa ini orang ke rumah sakit pakai Bapak punya mobil kok? Itu saya pikiran, saya susah. Saya mau tanya saudara, jemaat, kalau saudara ada oko, ketemu orang susah di jalan, berdarah-darah, minta muat untuk antar ke rumah sakit, saudara mau? Mau? Mantap? Saya kasih tahu saudara, yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada oto. Kalau sudah ada sekikir Bapak, apalagi oto kalau sudah cuci habis, dia punya keset sudah disikat, istri saja naik lepas sendal, ada taruh alas-alas lagi, ada karton lah, ada apa, tapi orang Kendari luar biasa sekali. Bisa tetap bisa jadi sama dia. Saya lihat saudara tambah parah ini. Wah, ini repot ini. Sudah 4, 1 apa? 1
2, 3, 4 keledai. Kelima, dia membawa orang itu ke rumah penginapan, muat di atas keledai, taruh di rumah penginapan. Jadi saudara ketemu orang susah, kena pukul lagi itu, saudara kesian-kesian, ambil dia, taruh dia di Klaro. Bisa? Boleh? Ay, saudara ini mau apa sebenarnya? Kok makin menurun semangat mau jadi sama? Bisa? Oke, sudah 5, hafal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan dia merawat orang itu. Dia bukan saja taruh di situ, merawat orang itu. Saudara pernah rawat orang sakit? Siap bubur, air hangat, pagi-pagi saudara ketuk di pintu, Om, yo masih hidup, kan mau cek ini keberadaan. Bisa? Terakhir, dia ambil uang 2 dinar. Berapa dinar? Dia kasih kepada pemilik penginapan itu dengan pesan, uruslah orang ini sebaik-baiknya, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jemaat, dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar adalah upah kerja berapa hari? Berapa hari? Saya mau tanya saudara, uang atau gaji harian untuk 2 hari, uang perjalanan 2 hari, boleh kasih orang susah? Yang tadi mau jadi Samaria bisa. Kenapa saudara mulai malu-malu dengan diri sendiri ya? Belanjakan saja. Kalau aku belanjakan lebih, aku menggantinya waktu aku kembali. Saya kalau tanya, bisa kasih uang 2 hari untuk 1 orang miskin? Banyak yang bilang bisa. Waktu kita cek, ternyata yang paling banyak bilang bisa itu karena belum ada kerja. Biasa sudah ada kerja, itu dia lebih banyak urusan dengan petugas koperasi. Petugas koperasi datang, yang itu milik petugas koperasi saja kita pusing kasih pulang, apalagi 2 hari mau kasih kita punya gaji untuk orang lain. Baik, sekarang kita mulai. Jemaat, siapakah orang Samaria itu? Saya mau bilang pada saudara, serindu-rindunya saudara menjadi orang Samaria, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Tidak akan pernah jadi. Mau seperti apapun kesukaan saudara, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Orang Samaria itu bukan saya, bukan saudara, bukan siapapun, bukan imam, bukan orang Lewi itu. Dia orang sendiri. Dan siapakah dia? Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama 1, 2, 3. Orang Samaria itu adalah hanya Tuhan yang mampu melakukan 7 hal itu dengan baik bagi kita. Hari baik begini saudara, Desember itu kan orang sebut sebagai hari baik toh. Ibu-ibu bangun lihat nenek-nenek jalan mau ke pasar, ada bawa pisang, terus ibu-ibu bilang, nenek mau kemana? Mari singgah di sini. Ini mau pasar, ini mau bikin apa? Jual ini pisang. Aduh nenek sudah jam begini, mari sini. Nenek duduk. Nenek mau minum apa? Ya terserah ibu, terserah ibu. Nenek bilang teh, kopi, bir, wine. Nenek bilang saya wine saja, tidak apa-apa. Kita ambil wine 1, kasih nenek minum, kasih habis, terus kita masuk ambil uang nenek. Ini untuk bayar pisang. Hari baik, jadi ini ada beras, ada kopi, ada gula, minyak goreng. Nenek pulang pakai apa? Jalan kaki. Jangan nenek, jangan. Grab. Nenek naik Grab, pulang 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, mama, mama, kenapa? Kau punya nenek sudah datang itu. Di Kendari ada nenek-nenek begitu. Yang itu nenek 1 saja sudah bikin kita pusing. Apalagi kalau ada 30 nenek begitu di Kendari.
Siapakah di antara kita bisa urus itu nenek 30? Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Orang Samaria itu siapa? Siapa? Kita ini mau buat baik ini repot-repot, saudara. Jangankan itu nenek, dia punya mertua sendiri saja belum tentu dia buat baik. Jemaat, di sini hubungan dengan mertua baik. Itu ada mertua di sebelah, dia jawab begitu. Saudara, kadang-kadang ada orang yang dia punya mertua telepon, anak nanti mama mau ke situ. Kalau hubungan baik dia bilang, aduh boleh, mama datang. Udah cek, mama datang berapa hari? Nanti 4 hari. Aduh mama, kenapa hanya 4 hari? Kenapa tidak 4 tahun di sini? Kalau baik kan, dia menyimpan rumah sampai di luar. Tetangga tanya, ibu, kenapa ibu kok semangat sekali? Mertua mau datang. Aduh, sudah lama kita tidak ketemu. Itu kalau ada baik kan. Bayangkan kalau mertua itu tidak baik dengan kita, kita juga tidak baik. Dia pasti menyimpan juga. Terus tetangga tanya, ibu, kenapa menyimpan tapi muka model begitu? Ada yang mau datang. Siapa? Setan. Siapa setan? Memangnya setan mau datang? Mertua ini. Mertua. Berapa lama? 4 tahun. Padahal 4 tahun. Tapi di sini memang dengan mertua aman. Oke.